Kedua yaitu penghapusan BMN sesuai request dari Bapak dan Ibu. Nanti data opening selanjutnya untuk penjelasan lebih detail akan dijelaskan oleh Kakak Vika selaku operator wilayah BMN Provinsi Maluku. Ya, kita masuk ke materi penghapusan BMN. Ya, Bapak Ibu nanti kita jelaskan sedikit mengenai siklus BMN. Nanti detail-detail yang ada di siklus BMN ini akan dilanjutkan oleh KKPK. Seperti kelihatan ke saya Bapak Ibu? Kelihatan ya. Oke, siapa yang tahu siklus BMN dimulai dari mana? Ini kan ada circle nih. Mulainya dari tahapan yang mana? Perencanaan. Oke, di sini saya ada tulisan perencanaan, berarti saya kelihatan dong. Penganggaran. Perencanaan kebutuhan. Oke. Perencanaan kebutuhan itu bikin apa saja? Oke, RKBMN sesuai SBSK. Iya, Pak Firman, betul. Lalu setelah perencanaan masuk di apa yang di sini tertulis double S nih? Penganggaran. Oke. Penganggaran berarti katong dapatnya dari biro apa di pusat? Biro perencanaan. Oke. Setelah dari biro perencanaan kasih uang, terus next katong masuk ke tahap pengadaan. Uang semasa dikatong pun DIPA, dikatong pun POK, katong melakukan pengadaan. Oke. Untuk lebih gampang beta akan visualisasikan saja. Misalnya, katong mau beli ke mobil jabatan kepala kantor. Berarti tahap yang pertama Bapak Ibu bikin apa? RKBMN sesuai SBSK. Siapa yang tahu kepanjangan SBSK? B standar apa? S-nya apa? So kenal sedekat. Oke, terima kasih Kak Aca. Lalu setelah RKBN SBSK, lalu katong usulkan, terus Biro Rel kasih katong uang nih sejumlah sekian ratus juta masuk di katong punya DIPA. Lalu setelah masuk di DIPA, Bapak Ibu bikin apa? Bikin pengadaan. Pengadaan untuk beli mobil. Lalu setelah beli mobil, terus mobilnya datang, lalu bikin apa? Ren dulu. Pakai ren. Oh iya, Kakak Aca pemeriksaan sesuai spek. Kalau di tahapan sini tulis apa? Penggunaan. Kalau di penggunaan itu bikin apa saja tuh? Sebelum penggunaan kata tadi Kakak Aca tuh pemeriksaan sesuai spek. Lalu apa lagi? PSP. Oke. Apa lagi? Betul Kakak Pika? No. Apa lagi? Penetapan status BMN tadi sebetul. Lalu alih status. Apa lagi? Penundaan sementara. Itu yang ada di slide. Nanti yang menjelaskan lebih detail Kakak Vika. Iya. Lalu kalau misalnya penggunaan, seandainya kalau di mobil sih memang sih relevan ya. Misalnya ini deh, katong punya gedung, katong gudang di belakang katong ada ruangan kosong nih. Kalau saya pakai katong bisa masuk di skema pemanfaatan. Kalau skema pemanfaatan misalnya kalau gudang itu katong kasih sewa untuk jadi kantin bisa kan? Bisa, oke. Selain kalau ada ruangan kosong untuk jadi kantin bisa jadi apa lagi?
yang bisa masukkan nilai PNBP untuk atau apa lagi? ATM, ya itu seperti itu untuk pemanfaatan. Tapi kalau untuk mobil sudah pasti BUMN-nya katong gunakan. Lalu penilaian ini seperti apa nih? Siapa yang bisa jelaskan? Penilaian barang yang tadi katong sebut itu dari nilai perolehan atau ini ada tulisannya nih, atau saya kelihatan, atau revaluasi BUMN. Next, setelah penilaian ada pengamanan di sini, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, hukum, dan yang terakhir adalah asuransi BUMN. Teman-teman, penggedung kantor su asuransi BUMN kah belum? Sabar. Sekarang di kantor, kita belum punya di kantor, supaya tidak terbang. Oh iya, ada yang punya gedung, ada yang belum asuransi. Oke, langsung kita masuk di pemeliharaan. Siapa yang tahu pemeliharaan tuh tahapan ini bikin apa saja? Iya lagi. Dirawat, tapi kegiatannya apa saja? Pemeliharaan BUMN itu apa saja? Misalnya kendaraan rusak, katong pelihara, tapi setelah katong pelihara, katong mesti bikin apa? Kartu kendali BUMN. Setelah pemeliharaan masuk di apa nih? Dapatnya ke sini. Penata. Oke, penata usaha itu bikin apa? Oke. Kalau Desakti kita bikin apa tuh? Ada apa Desakti tuh pembukaannya tuh? Ada? Pencatatan pembelian. Iya. Print outnya seperti apa? Ada kartu inventaris ya, 100 Bang Firman. Oke. Lalu setelah itu katong masuk di pemindah tanganan. Nah, yang tadi yang sebelumnya teman-teman minta katong materi tentang penghapusan BUMN ini. Kakak juga bilang ini akan masuk mulai dari tahap pemindah tanganan, terus pemusnahan, baru penghapusan. Tahu? Sebelum hapus harus bikin apa tuh? Pemindah tanganan dulu toh? Nah, di dalam tahapan pemindah tanganan tuh ada apa saja? Ada penjualan. Oke, yang pernah teman-teman bikin tuh apa saja? Di dalam antara penjualan, hibah, tukar menukar, penyertaan modal itu teman-teman bikin apa yang mana? Penjualan. Oke. Ada yang belum pernah bikin penjualan? Ada. Iya. Oke. Kalau penjualan itu berarti ada nilai, ada keuntungan bagi negara. Berarti BUMN yang katong mau bikin pemindah tanganan itu ada nilai yang ada keuntungan yang masuk ke negara. Sedangkan kalau yang ada nilai yang ada penerimaan masuk ke negara, katong masuk di tahap apa? Pemusnahan. Kalau mau pemutihan itu rambut. Oke, jadi teman-teman sudah tahu di saat mana katong bikin penjualan, di saat mana katong bikin pemusnahan. Ada yang pernah usul pemusnahan, bukan usul penjualan? Ini BUMN Pak, kertas itu asli. Ada satker yang pernah usul pemusnahan, bukan usul penjualan, pemindah tangan penjualan? Oh, belum ya? Kayaknya lupa. Kayaknya ada yang lupa. Sudah tapi lupa. Iya.
Kakak Vika bilang sudah ada yang pernah usulkan, cuma sejati gagal. Setelah 6 bulan dia punya batas waktu, saya diproses, akhirnya usul ulang balik ke bilang gak kuat, tegas tadi. Oke, setelah semuanya selesai, proses pemindahan selesai, kata usul dulu ke pusat untuk dapat apa? Kata saya bisa langsung kerja kalau kata belum dapat apa dari pusat. Dari SK, oke. Dari SK selesai, baru kata bisa entry di Sakti itu entry apa? Ya. Oke, habis dari Sakti nih? Iya. Kalau habis entry itu lalu bersih itu masih ada komposisi katanya. Susah ada letter? Iya. Kalau kita bikin penjualan apa yang arsip lah ya sudah. Dokumen-dokumen apa yang tercipta dari proses penjualan, proses lelang? Risalah lelang, apa lagi? Itu dalam risalah lelang ya. Selain itu apa lagi? Apa? Itu? Ada? Ada berita acara. Masa lupa sih? Berita acara penyerahan kepada yang memenangkan lelang. Nah, barang-barang itu, 3 barang itu akan menjadi kaitannya dengan arsip itu akan menjadi arsip vital, akan jadi permanen yang mengganti barang yang katong lelang itu. Akan dokumen itu sama yang ini nih, boleh hilang, akan harus ada selama teman-teman pusatkan berdiri. Jadi misalnya teman-teman lelang mobil nih, dapat kamu risalah lelang, dapat kamu nah itu akan dokumen ini sebagai pengganti mobil yang sudah lelang. Jadi sejarah di BPS Kabupaten A pernah ada mobil ini, tapi karena mobil sudah lelang jadi ini akan punya bukti nih, pernah ada. Jadi dokumennya boleh dimusnahkan, itu masuk di arsip vital yang nanti permanen. Yang ambil risalah lelang itu siapa dan di mana? Belum sampai di sesi diskusi saya. Materi masih panjang, ada 101 slide. Oke. Oke, maklum juga belum pernah lelang jadi sental. Iya, teman-teman baiklah. Untuk penjelasan yang lebih detail, kita serahkan ke Kakak Vika selaku operator wilayah BFN se-Provinsi Maluku. Kakak Vika, disilakan. Iya, terima kasih Kakak Megi. Teman-teman semua masih semangat? Iya, saya dengar suara. Masih semangat semua? Bursel, saya nggak ada suara. Masih semangat Bursel? Ya, saya nggak ada suara. SBB masih semangat? Oke teman-teman, jadi Kakak Megi sudah menjelaskan tentang siklus pengelolaan BNN. Jadi, beta ringkas saja sebenarnya. Mulai dari siklus. Siklus ini tuh itu kayak satu manusia yang dia mulai lahir, dia dapat KTP, dia dapat akte kelahiran, terus dia hidup sampai dia tua lalu dia mati. Itu itu sama dengan siklus ini. Jadi siklus ini akan mencerita dari mulai kelahiran seorang anak sampai dia mati ada di sini. Nah, jadi yang tadi kami bilang tuh RKBM itu sebenarnya itu mulai dari anak ini dia mau orang tua waktu dapat, lalu dong kawin, itu ada di situ di mulai rencana itu perencanaan. Jadi, ini maksudnya supaya jangan terlalu kaku ya teman-teman ya. Ini sudah mulai jam-jam ngantor nih. Jadi mulai di perencanaan itu tuh mulai dari dia pemama dan dia bapak kawin. Nah lalu rencana beta mau anak laki-laki kah, beta mau anak perempuan kah,
beta mau spek apakah? Beta mau spek yang bagaimana itu akan ada di mana tuh? Ada di mana tuh teman-teman? Di perencanaan. Nah, perencanaan itu kan RKBMN yang kata bikin. RKBMN ini juga, betul tadi lupa bilang pakai Kamegi, kemarin lupa bilang pakai Kamegi. RKBMN ini juga dia integrasi dengan master plan, e-plan. Toh, di situ dia kan teman-teman mengusulkan barang-barang, toh ada integrasinya dengan perencanaan. Nah, ini nih orang tua kawin, lalu ada anak di perencanaan. Belum ada anak baru kawin. Nanti sampai di mana yang dia lahir? Sampai di pengadaan, betul. No, yang di penganggaran itu apa? Sampai belum baru masuk tuh, apa yang baru masuk? Apa yang baru masuk? Jadi itu di pengadaan itu dia lahir. Lalu di penganggaran itu apa? Coba siapa tahu? itu dia mama ada hamil. Nah, itu sudah tuh. Sampai sekarang itu ada yang baru kawin? Siapa yang baru kawin? Jo, astaga Jo. Ada Jo, ada Vicky, ada Ode. Ini di KKT di apa? Ini saja ada banyak yang belum. Nah, itu dia ada hamil. Hamil itu maksudnya berarti anggaran seturun tahu apa toh? Sampai hamil itu kan apa toh? Nah, jadi kalau sampai anggaran ada di DIPA, berarti dia susah bulan lalu dia lahir. Nah, lahir itu yang tadi di pengadaan tadi itu. Masih ada mengantor lagi? Nanti kita kasih mas materi, kita coba bicara di sini saja. Karena kalau mas materi nanti mengantuk. Kita bicara di sini saja. Jadi tadi kami dibuka, kita cuma mempertajam sah. Sudah lahir. Di pengadaan dia lahir. Pengadaan itu, jadi sebentar. Di penganggaran itu, pas katong usul RKBMN atau katong usul e-plan atau katong master plan, itu tergantung perencanaan. Perencanaan itu kayak Tuhan. Oke? Tahu betul kan? Tergantung Tuhan. Kita berdoa, habis kawin kita berdoa. Tuhan kita mau anak. Tuhan kita mau anak kembar. Tuhan kita mau anak kembar 1 kali 3. Sampai bilang yes itu. Nanti Rahmat bilang yes. Nah, pada saat Tuhan atau perencanaan ini dia setuju, berarti hamil atau uang masuk di DIPA. Nah, itu. Jadi kalau uang masuk di DIPA berarti sudah ada uang nih. Kita bisa bagi. Katong bagi sesuai dengan yang katong sudah rencanakan. Nah, sudah tuh. Sudah masuk ya teman-teman ya. Ini lahir suatu barang. Sampai di mana dia punya akte kelahiran dibuat. Di situ sana akte kelahiran dibuat di mana? Ada yang tahu? Akte kelahiran dibuat di Capil? Di mana? Di mana teman-teman? Kita gimana ya menurut tengok suara? Di mana teman-teman? Coba KKT suara dulu. PSP. Sama setuju PSP? Setuju PSP suara kecil. Sorry. Oke, dia punya akte kelahiran dibuat di PSP. Itu mengakui bahwa ini beta pun anak, ini beta pun barang. Oke, sampai sini masih bingung? Masih bingung kasih teman-teman?
Ini ketemu menuju ke penghapusan nih akan cerita panjang dari dia lahir dulu. Nah, ya. Dia punya akte kelahiran dibuat PSP. Ada PSP dulu, baru dia bisa alih status penggunaan. Alih status penggunaan ini bisa kasih pada orang lain. Terus penggunaan sementara kasih pada orang lain, menggunakan sementara baru balik kasih pulang. Kalau ketemu barang sudah ada PSP itu sudah dikatakan punya milik. Sama dengan beta mau pergi kantor, beta kasih orang lain jaga beta anak dulu. Toh beta pulang, beta balik mau berapa dengan beta anak. Nah kayak gitu. Itu sampai di penggunaan. Terus setelah penggunaan masuk di pemanfaatan. Pemanfaatan beta barang, beta mau kasih sewa, bisa. Beta mau kasih pinjam pakai, bisa. Beta mau KSP bisa, sama-sama bisa. Tapi tetap berjalan di aturannya. Ini semua siklus ini punya aturannya masing-masing. Oke. Sampai di pemanfaatan, terus penilaian. Penilaian ini setiap tahun dibuat. Terakhir dibuat itu tahun 2019. Dibuat oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini siapa tahu? KPKNR. Itu kemudian lanjuti pengamanan. Nah, kalau Bapak Ibu beli mobil, di pengamanan ini kita mulai jaga dari dia punya fisik. Ibu tuh anak dia mesti jaga ya. Tuh, masa kita anak psikolog ada kibadaki saya mungkin. Masa kita anak saya mandi-mandi, mestinya kalau keluar kan saya mungkin. Masa kita anak saya pakai baju kan saya mungkin. Tuh teman-teman tuh, itu fisik, administrasi. Masa beta balik otos saya ada dia pun BPKB. Masa beta mau anak di lahir 5-6 tahun saya ada akte kelahiran. Tuh akan sama saja dengan manusia. Terus administrasi, tanah saya ada sertifikat, gedung kantor saya ada IMB, rumah dinas saya ada PBB. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, terus masuk di asuransi. Beta pembarang ada sama dengan katong asuransi kan, katong pun kesehatan apa biasanya tuh? Semua kementerian yang terkait dengan kesehatan katong bisa pilih asuransi kesehatan. Nanti dapat jaminan apa itu sama dengan barang juga bisa diasuransikan. Jadi semua ini nih yang sudah asuransi itu semua, yang belum cuma MBD dengan kota jual barang numpang ada kantor. Lalu nanti dengan tahun 2027 SBB saya dapat asuransi, SBT saya dapat asuransi. Barang apa? Jangan SBT dan SBB saya berjawab. Yang lain. Marah saya bisa marah. Aru jawab dulu bang Aru. Saya operator. Kenapa SBB dan SBT tahun 2027 nanti saya dapat asuransi walaupun di kantor ada? Karena bukan kantor kita gitu. Saya juga tuh baru Gedungnya saya berat jadinya kan perlu pembangunan ulang nggak sih, jadinya pasti nggak. SBB jawaban betul? Tadi aku sudah jawab itu. SBB jawaban betul kasih itu. Nah itu setelah
bayar dulu. Oke, tadi Kak Alfi bilang karena kantornya sudah rusak berat, makanya saya asuransikan. Betul? Betul? STT betul nggak sih? Kantornya rusak berat orang masih. Ini STT dong pengoperator PPN saya datang. Iya, jadi asuransi tahun 2027 yang nanti saya dapat itu saya dapat kalau anggaran disetujui. Kalau anggaran disetujui, tapi kalau anggaran saya disetujui, saya dapat memang. Itu karena dong kantor mau direvitalisasi. Jadi kalau pilih revitalisasi, otomatis asuransinya saya bisa masuk. Oke, masuk di pemeliharaan. Pemeliharaan setahu lah. Kalau lampu mati berarti pemeliharaan apa? Hah? Kalau lampu mati ganti bola lampu itu masih di pemeliharaan apa? Gedung. Sampai bilang genset itu pengadaan bukan pemeliharaan. Kalau apa lagi? Ini sebenarnya setiap hari bikin akang, tapi dong saya sadar bahwa itu pemeliharaan. Sama dengan tambang-tambang yang dapat sekarang saya motor lagi, cuma motor saja toh, motor laptop itu sampai yang mesti diagakan. Nah, jadi yang wajib jagakan itu pengguna. Kalau hilang siapa tanggung jawab? Kalau di sini ada BST, itu maksudnya apa ini? Kalau di sini ada BST bagaimana? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kenapa semua operator BUMN yang salah? Jadi kalau uang hilang dibayarkan, hal yang salah. Jadi kalau barang hilang, operator BUMN yang salah. Barang yang salah. Berarti jadi bendahara dan jadi operator BUMN itu setengah mati nih. Sangat kan? Makanya kita menjadi kasumur. Tapi teman-teman bikin BST kasih. Betul. Yakin. Beta pasti yakin nih. Oke, itu pemeliharaan. Sampai di pemeliharaan terus apa salah tuh? Penata usahaan. Tadi kakak Megi tanya apa ya? Lu jawab. Beta bilang kata kita sudah lupa nih. Lupa deh. Penata usahaan ini siapa yang tahu kegiatannya apa saja? Selainnya ada tercatat di sana tuh. Dia punya kegiatan paling besar di apa? Di ada batu sebelah es lagi. Barang mulu keceplosan lagi. Apa sensus? Nah, sensus BUMN itu pun tanpa di situ tuh. Di penata usahaan. Nah ini mau masuk-masuk di penghapusan. Sampai di sensus BUMN atau katong bisa pengecekan sendiri karena sensus BUMN ini siapa tahu dia kegiatan berapa tahun sekali. Berapa? 10 tahun kali sensus BPS. Berapa tahun teman-teman? Berapa? Ini macam siapa yang pernah bikin sensus? Baru ketengah siapa lain? Maksudnya siapa pernah melakukan sensus BUMN? Sabar. Operator BUMN, siapa pernah mengalami sensus BUMN? Siapa pernah? Abang Cano nih.
Siapa pernah bikin sensus BUMN? Yang pernah, yang waktu itu Mas Ibu Yandri waktu itu operator BUMN di Peskota Ambon. Nah, jadi sensus BUMN ini dia sendiri dia tuh sama sensus sama dengan BPS, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Jadi kayak sensus penduduk itu by name by address ya, sama dengan sensus BUMN. Semua barang yang ada di kantong cek dia satu persatu. Jadi ada kalau kayak provinsi kemarin 7.000 barang, atau mesti cek semua 7.000 barang itu. Tuh cek dia punya KTP, tanggal lahir, dia punya itu sama kan cek. Dia punya jenis apa, lahir tanggal berapa, dia sebenarnya dipelihara kah belum, dia sekarang posisi di mana, dia sentau sudah hilang kah, masih ada kah, atau holder sudah pulang balik kah. Nah, itu ada di sini, di sensus ini. Jadi pada saat dia dilakukan pemeliharaan semua sampai pemeliharaan selesai, sampai di sensus. Sensus ini 5 tahun sekali, tapi 2 tahap. Siapa tahu tahap pertama itu sensus apa? Ini yang sebenarnya ke sensus ini. Pakaian ya, coba. Kalau yang pertama tuh yang barang-barang besar, terus yang berikutnya tuh barang-barang kecil, tapi kita lupa. Oke, barang besar ini kayak gedung, barang kecil ini kayak apa? Kayak headset? Oke, jadi sensus waktu itu sensus ada di 2012. Habis itu ada sensus lagi di 2020 dan 2021. Jadi sensus di 2014, 2015. Terus lagi setelah 5 tahun sensus di 2020, 2021. Sensus 2020 itu untuk barang-barang yang ber-KIB, yang ada punya kartu inventaris barang. Siapa tahu barang-barang yang punya KIB itu barang-barang apa saja? Coba Kak. Kalau sementara itu KIB yang pasti ada mobil, ada terus yang kayak genset dan gitu-gitu, alat besar. Ada yang mau tambah? Bursel. Oh ini Mas Kuku ini juga dulu pernah sensus lain. Nah, oke. Yang udah apa ya? Yang udah alat besar, kendaraan, terus tanah bangunan. Ada lagi ya? Oke, jadi yang ada cuma ada gedung bangunan, tanah, kendaraan, dan alat besar. Alat besar ini berupa apa? Genset. Itu yang barang-barang ber-KIB, yang ada kartu inventaris barangnya. Itu 2020. Nanti 2021 baru barang yang tidak ber-KIB. Itu mulai dari, aduh mau bilang akan jadi pusing. Dari PC, laptop, sampai tercatat, sampai di buku-buku pun katong cek. Nah, sudah nih. Di sensus ini, di sana kan ada pembukuan, ada inventarisasi, ada pelaporan. Pembukuan itu kan sudah jalan tuh. Inventarisasi ini yang jalan di sensus nih. Yang di sensus ini inventarisasi. Setelah dilakukan inventarisasi, dia akan muncul laporan daftar barang sensus. Daftar barang sensus itu ada berapa? Ada apa-apa saja? Siapa tahu? Ya? Iya, apalagi? Salah satunya tuh ada barang yang tidak ditemukan. Jadi daftar hasil sensus itu ada barang dengan kondisi apa? Baik. Terus barang ada dengan kondisi rusak ringan. Terus ada barang dengan kondisi rusak berat. Ada barang dengan kondisi tidak ditemukan. Ada barang dengan kondisi apa lagi? Sama tahu?
hilang. Nah, dari samo-samo itu, dari daftar barang-barang itu, kalau baik dan rusak ringan, katong tindak lanjutnya apa? Ada kasih tindak lanjutnya? Ada kasih yang baik dan rusak ringan? Baik dan rusak ringan nih, ada tindak lanjutnya kasih? Ada kasih? Saya nggak ada. Nah, kalau rusak berat, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya penghentian penggunaan dan usul penghapusan. Jadi rusak berat itu tindak lanjutnya yang pertama, cek dulu di aplikasinya rusak berat kaseng. Oke? Jadi kan kita berjalan tuh deh, kamu daftar dulu. Cek barang, cek kamar, kita berjalan sensus gitu, masuk rumah satu, tanya semua anggota keluarga, tanya semua dia punya kebutuhan, tanya sama ini sama deh itu. Katanya cek barang ini, lihat, tentanya. Ini barang ini masih baik kaseng, barang ini masih baik kaseng. Nah di situ. Setelah itu, kalau sudah baik berat, katong masuk di aplikasi, katong mengubah kondisi. Kalau dia susah berat di aplikasi, apa-apa, sama tuh antara aplikasi dengan barang. Tapi kalau dia di aplikasi masih baik tapi fisiknya sudah rusak berat, berarti ubah kondisi. Ubah kondisi dengan berdasarkan apa? SK. Nah, setelah rusak berat, bikin SK dulu tuh waktu masih pakai siman, atau bikin SK perubahan kondisi, entry, disimak langsung otomatis. Apakah barang ini mau dihentikan? Enggak, tinggal beli ya, sudah selesai. Tapi sekarang yang di aplikasi sakti dia bagaimana? Dia harus pakai dua dasar. Satu SK perubahan kondisi, yang kedua SK penghentian. Nah, sudah nih. Jadi barang-barang yang nanti tindak lanjutnya mau dihapuskan adalah hasil sensus berupa barang-barang apa? Rusak berat apa lagi? Tidak ditemukan. Kalau hilang, kalau hilang ini, atau mesti telusuri lain. Barang ini nih, dia contoh. Kalau yang hilang adalah kayak apa ya? Printer. Kalau hilang kayak printer. Kalau printer yang hilang itu siapa yang tanggung jawab? Nomor 1, printer yang hilang siapa yang tanggung jawab? Apa tuh? Ya betul, kepala ruangan. Jadi teman-teman, di dalam ruangan suara DPR kah belum? Di dalam ruangan itu, kalau Bapak Ibu pulang lalu lihat dalam ruangan, kalau seng ada DPR berarti operator BMN belum tempel. Jadi kalau hilang, siapa yang salah? Operator BMN kembali. Jadi nomor 1 kalau barang-barang yang bukan BAST ya, bukan BAST, itu yang hilang, yang bertanggung jawab adalah kepala ruangan, penanggung jawab ruangan yang tanda tangan di DPR bawah tuh, itu dia bertanggung jawab. Akan hilang dia yang mesti bertanggung jawab. Setelah hilang, atau harus lapor ke pusat, ke APIP. Setelah itu ditinjau lagi, lalu akan diberikan ganti rugi TGR, tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi ini yang akan bertanggung jawab penuh adalah siapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Halo, siapa tahu? KPB. KPB itu dia bertugas paling berat. Jadi dia urus
dia KPA terus dia KPB. Kalau KPB saja ada barang 5.000, berarti itu dia mau anak 5.000 itu semua. Jadi dia kan sih mungkin mau cek anak satu habis satu 5.000 anak itu 5.000 itu. Nah teman-teman bikin hilang, dia yang setengah mati, KPA yang setengah mati, kecuali barang-barang ada punya BAST. Sudah nih, itu nanti cerita lain. Pokoknya barang rusak berat tidak ditemukan, diusulkan Ganti KPD. ganti KPB. Diusulkan untuk penghapusan. Nah, atau masuk nih dari hasil penatausahaan tadi sudah apa ya? Barang-barang rusak berat dan barang-barang tidak ditemukan. Barang-barang tidak ditemukan dijual. Inilah masalah sebenarnya. Kenapa sampai barang-barang saya ditemukan? Mesti cari. Kemarin kan ketemu cari saya dapat atau foto barang yang ada saja yang sama, baru usul hapus. Itu sebenarnya juga harus ada pemeriksaan. Itu harus dicek barang-barang itu tuh akan di mana. Nah, sudah nih, masuk penghapusan. Nanti saya akan bilang slide yang banyak-banyak. Siapa tahu proses penghapusan tuh mulai dari mana dulu ke muka. Setelah barang sudah ditetapkan sebagai barang rusak berat, atau harus bikin apa? Sudah, ini rusak berat, penghentian penggunaan. Habis itu mesti bikin apa? Bikin Oke, jadi nanti baru teman-teman baca. Tapi beta bilang yang akan jadi hari-hari. Kalau ketemu baca-baca nanti ketemu pusing. Jadi beta bilang saja bilang saja apa yang jadi hari-hari. Setelah barang rusak berat, ini sebenarnya materi ini paling panjang, cuma atau waktu paling sedikit. Tolong pakai. Teman-teman mau lanjut kasih bisa sampai jam berapa? Karena kalau kau masuk lagi sudah yang materi lain, bisa kasih? Mau sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Setuju kasih ini, setuju dulu, setuju. Sampai jam berapa? Ini sejam berapa ya? 12.22. Setengah satu, ini sisa 6 menit saja. 6 menit 8 menit. Sudah. Ini belum kuis lah ya. Nanti kuis pada saat apa yang mana kakak Miki? Kata habis cerita ini kata kuis cuma 5 menit sah. Oke, penghapusan katong usul, katong bikin dia syarat-syarat semua. Jadi penghapusan ini pemindatanganan ya. Jadi ada dua untuk menuju penghapusan sana tuh, ada pemindatanganan dan pemusnahan. Di pemindatanganan ini ada di dalamnya ada apa? Penjualan, tukar menukar, hibah dengan penyertaan modal pemerintah pusat. Tapi yang biasa katong bikin itu apa? Penjualan. Yang prosesnya melalui lelang. Hasil dari lelang itu berupa apa? Risalah lelang. Sudah itu penjualan itu intinya dia penghasil adalah lelang dan uang harus ke negara. Itu yang katong bikin penjualan. Setelah penjualan katong usul ada risalah lelang, ada BAST pemenang lelang, ada surat persetujuan dari KPKNL atau pengguna barang untuk penjualan. Ada 3 itu. Lalu katong usul ke BPS RI melalui BPS provinsi untuk menerbitkan SK penghapusan. Ini barang ini kalau usul dari pemindatanganan sampai penghapusan ini barang ini dia umur sudah reot. Dari dia lahir tadi sampai penghapusan proses ini dia sudah reot. Dia sudah jalan begini. Kayak Om Eto biasa mau konten
Jangan kayak orang itu. Nah, setelah SK penghapusan terbit, itu proses penghapusan. Penghapusan itu adalah mengeluarkan barang dari daftar aset Satker. Sudah tuh, dia lahir, dia mati di situ. Dia mati tuh, habis. Jadi untuk proses penjualan kan teman-teman harus tahu nih, dokumen saja, upload disiman saja. Tapi nanti sebentar akan muncul keluar. Yang tadi kita cari tadi, nanti akan muncul. Oke, sampai sini ada yang bertanya teman-teman? Tapi ini kita kuis nih, simpel jadi kasih. Oke teman-teman, kita bikin kuis di kuisis tapi kayaknya sih enggak, tapi kita sudah lihat pertanyaannya. Nanti kalau bisa teman-teman jawab ini apakah mau dibagikan atau mau ditanyakan ya? Oke, komentar tolong. Iya, teman-teman, nanti pertanyaan muncul di depan. Siapa yang jawab terbanyak nanti ada 10 soal. Nanti siapa yang jawab terbanyak nanti hadiah di akhir kayak kakak Megi tadi kan. Tadi kita bikin di kuis bisa jadi. Komentar tolong. Cara jawab. Nanti angkat tangan sampai Pak, ini pilihan ganda saja saya harus tinggal pilih saja. Siapa yang jawab angkat tangan, lalu tinggal pilih A, B, C, D. Bisa.
Udah kirim kami aja. PR saja PR. Jangan dong. Centang satu. Ini centang sudah. Oke, teman-teman mohon perhatian ya. SBB di belakang sekali. Kemarin kita libur sudah paling semangat di Caca Ika pun materi dan jauh sama-sama ini. Habis itu SBB di belakang, Malteng, Buruk, Aru, terus Malra, AKT, Bursel, Kota Ambon, SBT, MBD, Kota Tual. Kota Tual nih, udah tamu, udah dua. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Saya dapat baca. Betul. Saya dapat lihat. Atau begini sah. Masing-masing delegasikan lumpur satu orang dari bagi saja. Delegasi dari masing-masing saker. Satu-satu maju di muka, berbaris. Ayo. Ayo maju. Soal gampang, ini tadi yang gak bilang segini. Saya gak ada baca-baca. Kan materi sosial dari lama tuh. Oke, ayo maju coba. Nah, kalau suruh maju begini berarti dapat lihat sampai belakang kan? Pas dapat suruh maju langsung dapat lihat. Ayo maju sudah, ayo. Mari. Ayo maju. KKT, ayo maju. KKT. Ayo maju sudah, mari teman-teman. Ayo. Tapi jangan operator BUMN terus. Barang hilang operator BUMN yang bertanggung jawab. Jawab soal lain, operator BUMN lain. Mari, ayo. Mati di muka juga, mari, silakan. Langsung jawab. Angkat tangan lalu jawab. Mari. Di muka sini. Delegasi, KKT silakan maju. Jawab pertama. Tutup dulu, kami kita tutup dulu. KKT, ayo maju KKT. Habis KKT, Maluku. Ayo maju sudah teman-teman, mari mau istirahat ini. Mari cepat sudah. Mari. Sini. Jadi dari ujung sana sampai sini. Mari langsung coba. Ayo. KKT mana? Berdiri sudah, ayo guys. KKT Maluku Tenggara, mulai dari sini. KKT di sini.
bisa balik begini kan? Oke, bisa ya, bisa ya? Bisa. Iya, SBT selari. Siapa cepat biar dapat? Siapa cepat biar dapat? Ya Allah. Hadiah apa ini? Tiket pula. Yang buka. Kan di belakang saya udah baca tuh, ya maju di muka Jaya, jangan marah ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kita mulai. Pertama, sebutkan sabar sampai soal baca habis dulu baru angkat tangan. Oke, Kakak Mei nanti tolong bilang sampai angka pertama ya. Kamu itu tolong dulu. Pindah sini dulu baca soal. Sebutkan dasar hukum tentang pemindah tanganan barang milik negara. Beta dulu, beta. Pertanyaan berdua. Kan bilang pertanyaan habis dulu baru angkat tangan. Beta. Oh, mereka setuju. Beta. Oke. Beta. SBT berapa? A PMK nomor 1. Beta yang pusing. Oke, jawabannya adalah Oke. Sudah ini bonus. Sekarang saya harus baca. Jadi jawabannya adalah di B. Oke. B domba. PMK 165, PMK 06 dari 2021. Sekarang Pertanyaan berdua. belum. Pertanyaan nomor 2, jangan angkat dulu. Sabar. Output dari hasil pelaksanaan pemindah tanganan berupa penjualan adalah Beta. Madra. hadiah satu bagi Marseille. Oke, yang kedua D saya lang. Ini sama. Ini mana? Kasih mati kamu. Kasih mati saja, kasih mati pusing. Kasih mati saja. Iya, kan harus soalnya. Itu aman. Berarti dulu di tempat jam. Oh, di buka jam. Di buka saja ya, oke. Bro, tadi itu latihan. Dia provokasi, 100 bonus itu. Sudah yang bonus tadi, satu SBT sejawab. Oke. Oke, lanjut. 38 soalnya guys. Balik. Kalau muncul kan? Isi ada berdiri di muka kasnya. Iya, bisa begitu. Nah, setelah proses pemindah tanganan berupa penjualan selesai dilakukan lelang, Satker wajib A. Menghapus aset dari daftar barang Satker. B. Melakukan penyerahan barang ke pemenang lelang. Yang angkatan tadi tuh SBT jawab. Baru habis baca soal. Betul toh? Iya. B. Salah. Baru baca ini, baca CNN deh. Kan kita habis baca soal dulu, baru angkat tangan dulu. Kalau siapa angkat tangan, kita stop dari tanya. Kita buat ada aturan aja gitu. Tadi kan aku bilang, habis baca soal, baru angkat tangan dong. Satu dong. Salah, berarti SBT saya boleh jawab untuk soal ini lagi. C. Jangan lagi, jangan. C. Mengusulkan penerbitan SK penghapusan ke pengguna barang. D. Menyetor anggaran hasil lelang ke kas negara. SPT saya boleh jawab. Siapa? Komentar. C. Mengusulkan penerbitan SK betul. Ketambahan 100. Mencuri itu dia mencuri. Iya, dulu nanti aku sudah boleh doang angkat tangan. Berdiri jual, bapak-bapak jangan marah. Kasih pada orang-orang yang dia. Jangan. Ini bukan soal hadiah
teman-teman, nomor 4. Sebutkan jenis-jenis pemindah tanganan selain penjualan. Baca, tunggu ya. Jawab. Kasih coba. Selain penjualan. Salah deh, Pak Pukul katanya. Hibah. Ya. Apa lagi? Pemusnahan. Salah. Pusat itu. Ini jawaban harus sesuai di situ kan? Ya. Bikin soal selesai sudah bagus. Ini kan makanya aku bikin ABCD tuh, dengar dulu tuh. Jadi A, barang hilang, tukang menukar hibah, itu A. B, hilang, kecurian, terbakar. C, hibah, tukar menukar, penyerahan modal pemerintah pusat. Mateng. C, betul ya. Oke. Hah? Ini kan 3, kan ada 4. Oke, pertanyaan nomor 5. Oke, pertanyaan nomor 5. Dalam rangka penjualan BMN dilakukan penilaian untuk mendapatkan A. Belum. Masih kurang. Pertanyaan akan punya ABC. A. Nilai wajar. B. Nilai limit. C. Nilai lelang. D. Nilai wajar atau nilai taksiran. SPBA. Salah. D. Oke. Buset. D. Buset benar. Yang benar adalah nilai wajar atau nilai taksiran. Sebenarnya nilai wajar betul, nilai limit betul. Oke, lanjut. Mengecut toh? Lanjut, nomor 6. Sebutkan dasar hukum tentang pengelolaan barang milik negara. A. PP nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 27 tahun 2014. B. PMK nomor 83 2016. Salah. C. PMK 111 C. Salah, Mangra. B. Tinggal A sama-sama keseluruhan dong, mau keseluruhan. Beta itu 1 sampai 3 orang katakan. Tinggal A dan D. 1, 2, 3. Ya? Salah. Oke, jawaban ini yang jawab salah-salah tadi, yang saya jawab betul. Jawaban yang nomor ini Dapat poin 2 dari Malta yang saya dapat, Malra saya dapat dengan MBD, yang lain sisa dapat nilai. Oke, nomor 7. Aturan berubah apa ya? Nomor 7. Mana tuh? Sebutkan dokumen syarat usulan pemindahan melalui penjualan. A. Mana tuh? Fotokopi SK pembentukan tim penghapusan, tim penjualan. B. Surat perintah penelitian. C. Surat kebenaran formil dan material BMN yang diusulkan. C. Semua benar. SGT. Jawabannya apa sih? Semua benar. Semua benar ya? Oke. Oke, SGT. Lanjut nomor 8. Ini sisa 3 soal ya. Nomor 8. Ya saya jawab menyerah sudah. Nomor 8. Kewenangan persetujuan pemindahan penjualan berupa BMN selain tanah,
atau bangunan yang tidak memiliki bukti Petambur. Coba. Silakan betul. B. Ya? B. Pokoknya B jawabannya. Silakan. Ya? BPSRI itu dia penama apa? Eselon 1 penama apa? UAPB. Sudah, pokoknya betul. Itu namanya pengguna barang. Pengguna barang adalah eselon 1. Oke. Betul. Mau tahu? Tua 1 tahun. Itu 20 tahun. Asal terbangun. Orang tua bisa paling lejoran langsung jauh. Jadi tetap ngira di bangku tengah jangan mata beratuan. Lanjut nomor 9. Betul kan kasih solo loh. Ini saya. Dokumen persetujuan penjualan, dokumen surat persetujuan penjualan berlaku selama SBT 6 bulan. Betul, SBT. Masih. Oke. Lanjut satu pertanyaan terakhir. Output dari pelaksanaan pemusnahan barang milik negara adalah output tadi itu kan output dari pemindahan Laporan pemusnahan. Salah. Silakan. Salah. Salah. Siapa tahu? Siapa tadi? Ya betul, berita acara salah terima. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah terbuka. Mari kita tepuk tangan sama dong. Sama tepuk tangan dong. Apakah kakak Megi rekap nilai berapa? Ya, untuk kuis ini yang menjadi juaranya adalah jadi cuma satu orang satu sah. Jadi yang menang adalah Seram bagian timur. Ya, walaupun dong operator saya ada, tapi dong kan ya. Langsung mendelegasikan diri sebagai Bang Remen. Terima kasih Pak Kasubag. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian aja materi penghapusan remen di hari ini. Semoga berkenan. Semoga teman-teman juga boleh mengerti, walaupun katong cuma cerita-cerita saja, katong kuis-kuis saja, tapi semoga teman-teman bisa mengerti. Oke, terima kasih. Oh ya, nanti ini sudah pengumuman tadi sudah dari penghapusan remen. Selanjutnya akan yang menang untuk praktek tentang pemusnahan arsip adalah Kabupaten Maluku Tenggara. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kakak Megi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan gak berlama-lama kami langsung isoma. Dan setelah isoma, Katong akan masuk pada acara